सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hijrah HB. Selamat datang di Inspirasi Hijrah. Seperti biasa, kita akan mendatangkan narasumber yang banyak akan memberikan inspirasi. Dan kali ini kita sudah kedatangan langsung di tempat kami, di studio, salah satu rekan kami, sahabat kami yang akan memberikan banyak inspirasi-inspirasi. Dan kita tahu bersama bahwa saat ini memang kondisi pandemi belum berakhir. Banyak situasi-situasi yang baru, apalagi di Indonesia sudah kondisi new normal, itu banyak sekali kita banyak mengalami kondisi-kondisi yang mungkin belum pernah kita alami. Secara psikis mungkin kita akan merasa berat atau apa seperti apa. Nah, tema kali ini kita akan berbincang dengan salah satu psikiater, Pak Dr. Ade. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak loh Pak sudah mampir di sini, sudah berbagi dengan kita nanti. Oke. Mungkin kita ke depan kita akan bicara tentang new normal Pak Dokter. Oke. Sebelumnya kita pengen perkenalkan diri dengan Pak Dokter dengan sahabat Hijrah. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ade, dikenalnya Dr. Ade. Saya seorang psikiater. Sehari-hari saya memang praktek di Bekasi dan di Jakarta. Saya rasa itu. Oke, jadi sekarang sudah di dua tempat Pak Dokter. Iya, dua Iya. tempat. Jadi kondisi new normal apa lebih ramai sekarang berarti orang-orang datang? Iya. Karena banyak mengalami kondisi yang baru kan ya Pak Dokter saat ini new normal. Ya, Banyak yang konsultasi Pak tentang hal ini. lumayan memang trennya yang konsul lebih meningkat trennya. Lebih banyak ke hal yang new normal apa lebih ke Iya, ke hal yang new pandemi normal. seperti ini? Jadi ke apa ya? Ke kesiapan mereka sebenarnya menghadapi pandemi, menghadapi nantinya tadi yang Pak Mubalik Ya. kehidupan new normal. Oke. Iya. Dan pengen tahu sih Pak Dokter bagaimana kita benar-benar menghadapi yang kata Pak Dokter tadi ya, menghadapi kondisi new normal seperti ini, maksudnya seperti apa sih harusnya kita menghadapinya seperti itu. Oke. Ya, sebenarnya sih kalau menurut saya untuk menghadapi nantinya yang dibilang new normal ya, Pak. Iya. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir new normal, sebenarnya sih nggak ada yang new kalau menurut saya gitu. Semua sih sama. Normalnya yang mungkin berbeda dalam artian yang tadinya kita mungkin saya selalu bilang sama klien yang datang bahwa yang beda kita jadi betah di rumah, jadi harus betah di rumah. Kan itu untuk menghindari penyebaran. Kita harus lebih aware terhadap kesehatan kita sendiri, keluarga, dan juga nanti orang lain. Itu juga yang kemungkinan pada saat sebelum terjadinya pandemi ini kita mesti akui mulai kurang kita kepedulian itu. Gitu. Jadi saya sering menyampaikan ke pasien-pasien bahwa justru kalau kita melihat kembali ke ininya bahwa saya bilang saya bukan ahli agama, tapi kalau kita melihat ke agama ya ini Allah sudah mengatur seperti ini untuk kita diminta untuk kembali yang tadi new, padahal bukan new, kita kembali seperti yang paling banyak gini deh. Orang tua tuh kalau yang levelnya orang tua yang datang itu banyak yang tadi yang Pak Mubalik bilang bahwa nggak pernah ngadepin anaknya 24 jam. Oke. Iya. Padahal kalau kita lihat ke zaman orang tua kita zaman dulu,
kita belajar sama orang tua kita loh. Artinya nggak ada yang new sebenarnya. Cuma kita dikembalikan ke Dasarnya gitu, bahwa kalau sekarang kan yang maaf bukan salah menurut saya, tapi yang menjadi satu kebiasaan baru malahan yang akhirnya sekarang kita rubah lagi adalah anak kita kan lebih banyak sama orang lain. Betul. Gitu. Lingkungannya itu Sama lebih banyak lingkungan, atau kalau memang misalnya keluarga itu mencukupi, dia siapkan entah itu namanya babysitter atau apa. Jadi si anak lebih deket sama orang lain. Padahal itu kayaknya kalau zaman saya nggak ada, Pak. Kalau zaman saya ya orang tua yang sama kita gitu. hari-hari, Iya, siang, malam dengan orang tua. dengan orang tua. Iya. Nah, terus sekian puluh tahun nggak ada itu, tiba-tiba dengan pandemi kita mesti balik lagi seperti itu. Kondisi seperti itu. Iya, kaget. Kondisi asli sebenarnya itu Iya, ya. Pak. Gitu. Nah, kalau mesti disiapkan akhirnya apa ya? Sebenarnya sih Jadi new yang tanda petik. iya, kalau buat saya gitu, Iya. apanya yang new ya gitu. Iya. Tapi itu tadi memang kita kembali mempersiapkan diri kita Iya. untuk bisa membina keluarga akhirnya. Nah, maksudnya dalam hal mungkin memaksa kita tuh kembali kepada bahasa agamanya, hitohnya, ke dasarnya, bahwa kembali sebenarnya normalnya memang kita hanya harus begitu ya, Pak Iya, Dokter. iya, betul. Seperti itu. Betul, Pak. Mungkin agak kaget ya karena Kaget. sudah lama tidak Betul. terbiasa dengan tradisi Betul. seperti itu. Betul. Iya. Kaget itu. Kira-kira tipsnya apa kira-kira Pak Dokter untuk menghadapi, walaupun itu dasarnya emang harus begitu ya. Betul. Tapi ketika contoh orang tua atau kita masyarakat ya sudah terbiasa dengan pola hidup yang tadi, terus menghadapi kondisi begini, Betul. apa kira-kira kan secara psikis mungkin agak kaget lah. Kaget, Gitu. ya. Ya, artinya mungkin melihatnya adalah kita ke positif kali ya, kalau saya bilang. Saya nggak terlalu bukan positif tinggi, tapi ya ke arah positif dalam artian gini, Iya. bahwa sekaranglah saatnya kita kembali dekat dengan anak kita. Kalau itu masalahnya, kita harus mendampingi anak kita 24 jam. Karena tadi pagi saya juga baru ditelepon sama salah satu pasien yang sama masalahnya gitu. Dia mengatakan barangkali karena selama ini anak saya banyak di sekolah, sekarang saya mesti sama-sama. Banyak di rumah. Nah, Iya. saya cuma bilang, ibu belajar sekarang bersyukur untuk bisa mengenali anak ibu. Karena ternyata selama ini ibu belum kenal anak ibu. Demikian juga mungkin anak ibu nggak kenal atau belum kenal dengan ibunya. Nah, di masa inilah kita diminta untuk saling mengenal lagi. Misalnya kalau anak kita usianya SD, itu kan tentu berbeda dengan pendekatan terhadap anak kita yang SMP, SMA. Jadi itu kita mesti kenal, anak SD itu kebutuhannya apa sih? Gitu. Jadi si ibu terutama, tidak hanya ibu sebenarnya, bapak juga harus tahu. Iya. Kebutuhan anak kita apa nih sekarang? Sehingga kalau anak kita nangis itu, kita sekarang sih hanya membiasakan diri saja. Oh, anak kita nangis nih karena apa sih? Oh, lapar. Kalau anak SD, oh anak kita nangis karena apa? Tidak juga pemanjaan, nggak boleh juga ada pemanjaan, tapi juga tidak menjadi terganggu. Jadi artinya kita kenali, kita mulai kenali. Oh, si anak kita ini Iya. rewel kalau seperti ini. Jadi kalau saya bikin begini, dia akan bisa lebih baik. Nah, itu hal-hal itu sebenarnya bukan nggak ada pelajarannya, Pak, tapi di learning by doing itu. Learning by doing. Learning by doing di rumah kita sendiri. Ya, Gitu. Nah, ini terkait dengan kondisi ini yang jadi ada ini saya melihat di lingkungan saya sendiri, Pak Dokter. Jadi seolah-olah karena sudah new normal, kalau yang tadi tanda petik new ya. Kalau bagi masyarakat biasa kan new normal ya. Sekarang saya lihatnya itu kita tidak menyepelekan pandemi. Kita betul, tidak betul. bisa menyepelekan Setuju. kondisi yang saat ini sedang COVID-19. Ya. Namun di lingkungan saya lihat secara Betul. kasat mata, Pak Dokter, itu seolah-olah itu ya udahlah, kita mah
masker udah enggak, apa semua udah kok sudah biasa gitu. Iya, Nah, itu yang disalahartikan tuh normal itu. betul. Jadi satu sisi kita tidak bisa harus menyepelekan ini sebagai COVID ya. Betul. Ya, tapi orang-orang tuh masih menyepelekan itu Iya. seperti itu, Pak Dokter ya. Iya, betul Pak. Jadi memang itu masalah kedua barangkali ya. Tadi masalah pertama mengenai new normal kalau di rumah. Iya. Masalah kedua yang tadi betul yang Pak Mubalik bilang bahwa sebagian kita tadi karena merasa tanda kutip selama berapa bulan seperti Di rumah saja ya, dikungkung gitu. ya, betul. Sehingga seolah jadi bebas gitu. Padahal harusnya nggak begitu. Kalau yang saya sih lihatnya pemerintah udah luar biasa ininya care-nya terhadap masyarakatnya dengan memberikan segala macam segala macam bentuk ajakan. Dan saya rasa itu sudah yang terbaik yang harusnya kita bisa lakukan. Artinya itu yang mungkin dikit, tapi nggak tahu ya. Oke, saya cuma lihatnya di masa kita lah ya. Karena memang masyarakat kita kan masih semua itu kalau nggak ada sanksi pasti nggak dikerjain. Padahal itu untuk diri sendiri. Betul. Gitu, pakai masker misalnya. Mesti ada turun dulu peraturan kalau nggak pakai masker kena 200.000, baru pada pakai masker. Artinya kesadarannya memang kurang. Atau mungkin lebih dari itu, kena dulu COVID baru. Nah, tapi kalau tapi ya, betul, nauzubillah. Tapi di sisi lain yang juga sering terjadi kita perlu waspada. Kalau nggak salah ada itu di ajaran kita perlu waspada, iya. Artinya dengan mengikuti aturan-aturan. Tapi nggak boleh was-was kan, Pak. Betul. Nah, yang ada lagi yang memang karena memang karakter orang-orangnya dengan kondisi seperti ini, kasihan mereka jadi was-was. Jadi was-was tuh itu saya selalu berpikir, aduh mudah-mudahan aja anjuran pemerintah tidak membuat masyarakat kita jadi was-was. Karena beberapa jadi was-was memang. Was-was. Nah itu Pak Dokter, jadi kita ibarat kata Pak Dokter tadi sudah hampir 4 bulan sekarang terkungkung di rumah. Nah ini saya merasakan sendiri Pak Dokter, ketika keluar ingin ketemu orang, kita udah lama di rumah, pasti kan ada nanti kalau bawa anak saya keluar ini gimana? Itu gimana Pak Dokter? Ya itu dia. Seperti itu. Makanya saya bilang tadi kita perlu waspada. Artinya yang penting apa yang dianjurkan oleh pemerintah mengenai menjaga kesehatan diri kita sendiri dengan pakai masker, kemudian kalau dari luar cuci tangan, terus menjaga jarak itu cukup, itu udah bisa. Terus yang kedua, kita mesti lihat bahwa oke, kita mau ngajak anak kita nih gitu kan, kemana dulu. Kalau emang kira-kira itu satu pertemuan yang atau satu tempat yang memang kita tahu berisiko, ya sebaiknya jangankan anak, kita pun jangan ke situ gitu. Iya betul. Kita jangan ke situ, nanti aja deh gitu. Ada tipsnya nggak kira-kira Pak Dokter? Saya pengen keluar nih ngadapin kondisi yang di luar yang mungkin lama nggak keluar gitu. Saya secara mental mungkin agak ini ya. Saya keluar nih ketemu ini orangnya COVID nggak ya? Rata-rata pikirnya gitu Pak Dokter. Betul. Manage mental kita supaya nggak cemas ya. Terlalu cemas itu gimana Pak? Ya itu mungkin lebih bagus kalau kita harus ketemu orang ini, si A misalnya. Iya. Ya kita tahu dulu deh orang itu gimana. Kalau emang contoh kalau keluarga lah ya, mungkin kita ke rumah keluarga kita tahu. Iya. Tapi ya tetap kita mungkin mendisiplinkan diri kita untuk tetap dengan protokol kesehatannya. Masker dan cukup masker dan misalnya bawa hand sanitizer. Tapi saya rasa jangan terus, kadang-kadang ada yang berlebihan udah pakai masker masih takut gitu. Itu yang sebaiknya nggak usah terjadi seperti itu. Artinya kan karena sekarang beberapa kantor itu katanya sudah melakukan
bergantian masuk misalnya. Ya masuk aja, tapi kita tahu gitu bahwa kalau di kantor pasti sudah dilakukan aturan-aturannya kalau di kantor. Bahwa oke, saya kerja di sini, teman saya berjarak berapa meter, saya tetap pakai masker gitu. Kalau masih toh timbul kecemasan untuk itu, lebih baik mungkin dicoba untuk mengalihkan untuk tidak berpikir tentang COVID. Misalnya, kita mau ketemu dia mau ngapain nih? Bisnis, silakan kita fokusnya ke bisnis aja misalnya. Oh, kita mau ketemu si A karena kita lagi mau menjalin bisnis itu. Itu mungkin bisa, karena itu lebih menarik daripada kita mesti mikirin COVID. Iya. Atau kita mau ke rumah keluarga untuk apa di rumah keluarga silaturahim. Oke, oh keluarga ini kan begini-begini. Jadi di mindset ya. Iya, mindsetnya. Untuk Betul. kita ketemu siapa. Iya, supaya kita mengurangi kecemasan. Oh, itu salah satu Iya, tipsnya ya betul. untuk mindset supaya Betul. kita nggak terlalu khawatir Iya, nggak atau terlalu mungkin khawatir. suuzon terlalu Iya, curiga ke orang. iya. Sini bakal ketemu ini. Betul. Iya, Beberapa ketemu bilang ini. itu jadi curiga. Iya. Benar. Memang di ajaran Islam juga memang satu sisi kita juga tidak boleh menyepelekan. Iya, Warobitu betul kan? itu harus ibarat menjaga kuda itu di perbatasan. Kita harus hati-hati dong ya. Iya. Tapi kita jangan juga kuda itu nggak diikat. Nggak diikat, Ya, betul. artinya kan Betul. tetap aja kita waspada, tapi kuda itu harus diikat. Betul. Kalau nggak ikat nanti ke kebun orang. Iya, itu kira-kira jadi gitu, betul. kondisi kayak itu seperti itu Betul, ya. betul. Kita tetap waspada, protokol kesehatan tetap dijaga. Iya. Dan satu lagi mungkin saat ini memang kita memaksa bahwa Tuhan itu harus benar-benar mendatangkan di dalam hidup kita ya. Oh iya. Nah, seperti ini ya. Iya. Karena walaupun tadi tips apapun, Betul. kondisi apapun seperti ini, kalau Betul. kita kurang dekat dengan Betul. ibadah kurang. Itu nomor satu, Pak. Oh gitu ya. Itu nomor satu. Tetap Ada itu nomor pengaruh satu. kuat ya kalau seperti Jelas, itu nomor satu. Kalau kita yakin betul bahwa yang pertama tadi kalau saya bahwa kondisi ini bukan suatu kebetulan, kondisi seperti ini bukan apa-apa. Ini memang mungkin salah satu Allah berikan pada kita untuk kita diingatkan. dan lebih banyak Iya, mengingat betul. Allah Ta'ala. Iya. Betul, karena cuma pada Allah kok kita boleh bergantung gitu. Kalau nggak salah gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Kalau yang lain udah itu setelah kita bergantung pada Allah, yang lain akan mengikuti. Gitu. Tapi itu kan nggak mudah sih Pak. Iya. Kalau nggak dari awal. Nah, kenapa saya bilang ini sebenarnya bukan new? Karena kan kalau itu kan dapatnya di rumah Pak. Pendidikan itu, pengasuhan, bagaimana kita bisa dekat lagi sama Allah itu kan di rumah. Nah, masalahnya sekarang ini mesti jujur gitu, orang tua yang sekarang ini ternyata belum punya bekal banyak itu. Mungkin itu juga yang bikin cemas akhirnya. Nah, sekarang bagaimana caranya mereka bisa memperbanyak? Udah banyak lah konten-konten mengenai bagaimana kita bisa lebih bersyukur, bagaimana kita bisa untuk lebih kuat lah Pak istilahnya. Itu tadi yang Pak Mubalik bilang, tetap harusnya ke nomor satu. Saya selalu bilang gitu, nomor satu adalah ke Allah, nomor satu. Betul. Sampai nomor 5 itu Pak, nomor 1 berlaku. Iya, oke, kita nih terima kasih banyak nih Pak Dokter. Sebenarnya terakhir nih kita pengen minta supaya teman-teman sahabat hijrah juga yang lain bisa ada, paling enggak terutama ibu rumah tangga nih yang hari-hari yang biasanya cuma ngantar ke sekolah kan ya, sekarang dia harus menghadapi sudah kayak setengah guru nih Pak. Iya, betul. Dia harus mendampingi keluarga dia, anak dia belajar online. Iya. Oh kan itu kan ya, tiap hari kan sekarang kita daring ya. Iya. Jadi orang tua yang tadinya habis ngantar sudah bisa leha-leha di rumah, saat ini dia harus yang tadinya gaptek harus dipaksa betul. bisa tahu teknologi itu. Nah, ini kita minta tipsnya mungkin Pak Dokter untuk terakhir. Baik, ya yang pertama sih selalu saya itu selalu dekat sama Allah, itu nomor satu. Apapun caranya, berdoa, udah banyak kita diajarin itu. Ibadah. Ibadah.
Itu nomor satu. Yang kedua, belajar untuk tidak menyalahkan lingkungan, tapi belajar untuk mengenali, oh aku apa sih yang kurangnya. Oke, kalau aku kurang tadi gaptek, alhamdulillah dengan kondisi ini aku jadi bisa lebih kenal teknologi. Jadi positif Pak, tetap. Lebih positif tinggi. Iya, positif menghadapi ini bahwa pasti ada hal positif yang kita dapat. Itu yakin, pasti. Karena tadi dari gaptek bisa jadi melek teknologi. Kedua, kita jadi bisa lebih dekat sama anak kita. Kita tahu, oh anak kita si abang sekarang lagi seperti ini, adiknya seperti itu. Bagaimana kita bersikap, dan jangan lupa dengan kita bisa seperti itu, anak itu nyontoh. Oke. Anak itu nyontoh. Jangan, makanya saya bilang ini kesempatan kita memberi contoh teladan sama anak kita, supaya anak kita tidak mencari teladan di luar. Kalau cari teladan di luar bagus, nggak apa-apa Pak. Tapi sekarang kita lihat kan, yang maaf dengan perkembangan teknologi, hal-hal negatif juga makin berkembang. Gitu. Tapi kalau dia dapat di rumah, dengan cara tadi, si orang tua kenal dirinya, oke aku kurangnya seperti aku, oh maaf, aku kurang bisa ngaji, ya kan belajar ngaji sama-sama. Gitu. Itu Jadi kan bukan cuma anak yang dapat pelajaran, Iya. Kita sebagai orang tua juga betul, mungkin betul. mendapat pelajaran yang secara luar pribadi. biasa. Asal kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Subhanallah. Jadi semua ciptaan Allah Ta'ala, apapun yang Allah Ta'ala turunkan pada kita, positifnya tuh kalau kita ngambil hikmahnya luar biasa ya. Iya, betul Pak. Dan saya yakin dari Allah nggak pernah ada yang negatif. Semua positif. Subhanallah ya. Tinggal kita bagaimana ininya. Memanagenya yang dengan baik. Iya, Oke. betul. Jadi jangan terlalu khawatir ya. Iya, jangan terlalu khawatir. Iya, tapi jadi waspada. Waspada tetap Iya. ya. New tadi tanda petiknya. Ya? Iya, Pak. Ya, Oke. Oke, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Terus sudah meluangkan waktu, sudah berbagi inspirasi dengan kita di sini. Iya. Oke. Sahabat kita AHB, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dengan salah satu sahabat kita, Pak Dr. Ade, yang sudah memberikan inspirasi, tips yang luar biasa di kondisi new normal saat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala rahim. Inspirasi Hijrah kali ini menghadirkan psikiater berpengalaman yang begitu menginspirasi. Ya, kondisi saat ini new normal di tengah pandemi tanpa disadari cukup menguras energi. Kesiapan mental tentunya begitu dibutuhkan untuk mengiringi ujian ini. Kecemasan dan kekhawatiran berlebihan tentunya tidak dapat dibenarkan. Hingga menyepelekan COVID pun tentunya juga tak dapat dibenarkan. Tak melulu memikirkan COVID yang membuat mental jatuh penuh dengan kecemasan. Mempersiapkan diri mengikuti segala aturan untuk menghindari penyebaran COVID dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala yang memang Sang Maha Segalanya. Tentunya menjadi solusi yang terbaik. Dan yang lebih menarik, konsep new normal yang saat ini dihadapi bersama keluarga terkasih sejatinya adalah kembali ke aturan dasar yang memang sangat baik. Kembali untuk lebih betah di rumah, kembali menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga terkasih, hingga kesehatan orang lain. Juga dengan kualitas waktu yang lebih banyak bersama keluarga terkasih, kita pun menjadi lebih banyak untuk mempelajari kelemahan yang masih hinggap di dalam diri dan perlahan berproses memperbaiki diri menjadi lebih baik. Begitulah kiranya Tuhan menghadirkan pandemi yang sejatinya menghadirkan hikmah yang lain bagi diri sendiri, juga bagi orang terkasih yang kita cintai. Bersama sahabat Hijrah AHB, mari belajar lebih baik.